1915 Architect Voice. Salam Horus. Okay. Still on the topic of green architecture, ya, kita hari ini akan berbicara tentang ruang terbuka hijau atau open green space. Ini juga ada hubungannya nggak sih sama urban development gitu? Ada hubungannya dengan urban development. Ini adalah kompleksitas dari urban development itu sendiri. Sepengetahuan saya, open green space atau ruang terbuka hijau itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang hijau, yang harusnya adalah 30% dari wilayah perkotaan atau dari wilayah satu area daerah. Ya, 30%. 20%-nya adalah public, 10%-nya adalah private. Public itu apa sih? Pertanyaannya. Public, ruang terbuka hijau publik itu biasanya dilakukan di taman-taman kota. Oke. Itu ruang terbuka hijau publik. Sedangkan yang private itu ya di rumah-rumah penduduk kayak gini. Rumah penduduk seharusnya mempunyai 10% dari luasannya, dari luasan rumahnya, setidaknya untuk ruang terbuka Hijau. untuk taman dan lain-lain yang berkaitan dengan plantation, tanaman, dengan hal-hal yang bersifat oksigenatif, menghasilkan oksigen, kayak gitu. Oke. Terus apa ya? Tadi kan baca ya. Ruang terbuka tuh ada hijau dan non hijau. Maksudnya apa? Aku pikirnya selama ini ruang terbuka tuh kan berkaitan dengan tadi oxygenated atau plantation. Tapi kok yang ada yang non hijau itu gimana? Ruang terbuka non hijau ini jadi ada beberapa jenis ruang terbuka itu. Beberapa manfaatnya dulu, kita bicara tentang manfaatnya. Ruang terbuka itu biasanya non hijau atau hijau. Ruang terbuka dulu itu kan tempat orang berkumpul, berkomunikasi. Itu membuat masyarakat guyup. Ada sarana untuk saling berkenalan, ada sarana untuk saling bersosialisasi, kira-kira kayak gitu. Salah satu fungsinya adalah itu. Ruang terbuka itu harus komunikatif. Nah, ada pertanyaannya, komunikatif itu seperti apa sih? Kan gitu ya. Harus interaktif. Interaktif itu seperti apa? Komunikatif. Komunikatif adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Bersifat komunikasi antar penduduk gitu ya. Nah, kemudahan itu harusnya, terus apa yang harus dilakukan untuk membuat itu ruang terbuka itu menjadi kemudahan untuk berkomunikasi? Ya, penyediaan infrastrukturnya. Nggak mungkin orang berkomunikasi hanya misalnya berdiri gitu ya. Mungkin aja, tapi tahan berapa lama sih orang berdiri? Nggak mungkin lama sih ya. Ya, Capek. harus ada tempat duduknya. Oke, harus ada fasilitas mendukung. Misalkan gimana kalau pada saat berkomunikasi itu pengen ke belakang misalnya, buang air besar misalkan. Oh, harus ada sarannya dong. Bukan hanya ruang terbuka taman belah, tapi tanpa ada tempat untuk kencing, katakanlah. Kenapa kencingnya di pohon-pohon? Mas barangan tuh ya. Nah, itu yang bersifat komunikatif. Ada juga dia harus mempunyai fungsi keindahan dalam satu kota. Ruang terbuka yang isinya alang-alang tentu saja berbeda dengan ruang terbuka yang dipenuhi dengan pohon-pohon peneduh yang indah. Betul. Fungsi estetik ini juga merupakan salah satu dari syarat ruang terbuka.
Oke, estetika berarti salah satu syarat juga. Ya, Nggak sembarangan ya. nggak sembarangan. Dan itu berkaitan dengan landscape architecture. Betul. Kembali lagi ke landscape Landscape architecture. architecture. Oke. Landscape architecture itu berkaitan dengan infrastruktur yang ada di dalamnya juga. Hmm. Infrastruktur yang di dalamnya itu kalau di anu ya, kalau di pedestrian kayak gitu disebut sebagai streetscape atau ada bollard, ada lampu-lampu. Kalau malam misalnya dipakai buat misalnya aku ketemu sama kamu, kita ketemu di sana yuk. Itu tempatnya nyaman gitu loh. Tempatnya Betul. nyaman, bisa berkomunikasi bagus. Bukan sekedar taman yang ditulis gede-gede Taman Cibenying, bukan begitu kan sebenarnya. Iya sih. Itu kan satu kesalahan. Apa itu kesalahan konsep juga? Enggak. Dia menunjukkan tempat Mhm. bahwa ini adalah area ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dan apapun itu. Oke. Eh, Tapi jelek ya nggak sih? Tapi jelek gak sih? relatif sih, relatif sih. Kalau Ada yang bilang juga itu, wah bagus ya, ada tulisannya gede-gede, lampunya nyala gitu. Tapi di sisi lain, apabila itu barang itu nggak ada terus digantikan dengan infrastruktur yang lebih bagus misalkan, Kan lebih cantik. misalnya habisnya untuk bikin lampu itu 12 juta atau 15 juta, terus digantikan dengan sculpture misalkan. Apakah tulisan itu bisa disebut sebagai sculpture? Boleh saja. Tapi apakah sculpture itu bentuknya hanya tulisan? Kan tidak. Tidak. Betul. Nah, itu berikutnya. Terus apa lagi ya? Saya tahun 2010 di Nabire kita itu pernah jadi juara nasional untuk desain open space. Oh, Pantai Maf itu bukan? Yes. Di Pantai Maf. Oh iya. Di Pantai Maf. Aku ingat. Di Pantai Maf itu sebenarnya itu kan ada landasan pacu di belakangnya. Itu kenapa sih bisa jadi bikin menang itu? Menarik karena green open space yang kita bikin itu ada constraint utamanya, kendala utamanya adalah itu berada di depan landasan gitu. Itu constraint utamanya. Dan kenapa, pertanyaannya waktu itu, kenapa kamu bikinnya di depan landasan? Jawaban saya waktu itu sesimpel. Ketika semua constraint itu dilihat sebagai kendala, dilihat sebagai kendala dan tidak ada pemecahan masalahnya, maka dimanapun kendala itu tidak akan menjadi lebih baik. Selalu merupakan kendala yang tidak ada solusinya. Terus solusinya gimana? Lihat aturannya dong, di FAA dan ICAO kalau salah. International Flight something lah. Itu kan ada aturan-aturannya bahwa 45 derajat dari landasan itu harus clean ke arah depan gitu, supaya untuk tidak menghalangi pandangan pilot. Oke. Apa yang harus dilakukan? Kalau ditanamin pohon pasti menghalangi bukan? Pasti menghalangi, betul. Nah, pasti menghalangi. Nah, ada cara ketika kita memperlihatkan cara dengan benar, yaitu misalnya dengan trimming. Trimming itu memotong pohon. Itu yang saya lakukan di Nabire adalah memulai dari 3 meter ke sana, ke arah kanan, ke arah yang free area. Itu dipotong gitu loh. Bukan dibiarkan terus tinggi, tidak. Di trimming terus. Di trimming terus. Apakah itu ada maintenance-nya? Of course. Harus ada. Harus ada maintenance-nya. Tidak ada suatu bangunan publik dimanapun itu tanpa maintenance. Kalau tanpa maintenance itu namanya ya hutan. Yes. Gitu. Betul. Itu kenapa waktu itu dimenangkan sebagai contoh ruang terbuka hijau yang mempunyai constraint dan berada pada dekat dengan landasan pacu. Itu yang mungkin bukan hanya desainnya yang menang, tapi konsepnya juga menang. Membuat. Itu tahun 2010. Waktu itu yang mengadakan adalah Dirjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Berarti itu nasional kan ya? Nasional. Dan Bapak menang nasional. Iya, menang nasional nomor 1. Gila.
Itu nabire, bukan papa hanya bawa nabire aja. Papa hanya Tapi bawa kan papa yang nama- ngerjain juga. Ya, Pak. papa yang ngerjain desainnya waktu itu. Lumayan maksudnya. Lumayan lah untuk kota kecil di Papua bisa ngalahin banyak tempat Banyak di tempat. Jawa gitu. Itu kan membanggakan banget gitu ya. Ya waktu itu kan kita ingat waktu itu kan. Ah, Kita ingat waktu itu kita nanam pohon yang sampai dibilangin kayak orang gila itu. orang gila ya, Itu orang gila itu nanam pohon Nanam ketapang, nggak ada daunnya. nanam pohon mati. Nanam pohon mati. Itu kan dulu kan instant plant itu judulnya. Kita pakai instant plant. Jadi kita ngambil pohon-pohon itu di density yang tinggi, di densitas yang tinggi di dekat daerah Yaro kalau nggak salah. Itu misalnya ada 1 meter itu ditumbuhi sampai 5 pohon ketapang. Itu kita ambil satu. Memang kita pilih waktu itu. Kita pilih terus kita gali, kita kasih untuk supaya akarnya nggak rusak, untuk mengurangi penguapan maka batang-batangnya dihabisin, hanya tinggal cabang-cabangnya dihabisin, hanya tinggal batang aja, hanya batang begitu. Dan kita ambil karena memang density-nya di hutan pantai itu luar biasa, kayak semacam membagikan meratakan dari densitas yang tinggi ke densitas yang rendah. Wah, itu juga menjadi bahan pertanyaan juri waktu itu, dan salah satunya ada dosen saya jurinya waktu di Bandung. Tanya apa? Ya tentang itu. Terus kamu ambil itu dari mana? Dari hutan, Pak. Hutan yang punya densitas tanaman yang sama itu tinggi. Jadi mempergunakan lokalitas tanaman endemik, tanaman endemik untuk ditanam kembali pada daerah yang densitasnya rendah. High density to low density, hanya persebarannya jadi rata kan. Aku bayangin waktu itu punya cita-cita sebelum saya pergi dari Nabire itu, sepanjang pantai itu akan saya tanamin WI. Tapi itu hanya cita-cita, tapi ternyata belum bisa. Karena ada masalah-masalah yang ya begitulah. Saya harus meninggalkan Nabire. Cita-cita paling tidak bukan aku loh. Kita sudah memulai hal-hal yang enlighten orang-orang bahwa sangat diperlukan RTH untuk berkomunikasi, untuk menjalin sosialisasi, untuk orang rileks di situ. Dan terbukti kan sekarang, terbukti bahwa pantai itu sekarang menjadi tempat tujuan wisata warga kota kan. Jadi bagus memang, Itu adalah cerita di balik ruang terbuka hijau di Nabire. Well, ada pertanyaan lagi? Ya kan tadi kan pertamanya awalnya ngomong soal kita masih pada topik green architecture. Iya. Jadi RTH ini kan pastinya ada hubungannya kan sama green architecture. Mungkin bisa jelasin nggak sih hubungannya biar enak? Green architecture kalau kita lihat secara makro ya, bukan hanya building. Arsitektur secara makro yaitu selalu berkaitan dengan comfortable kita manusia, comfortability manusia ketika berada dalam satu urban space. Ya, comfortability itu salah satunya adalah mendapatkan maksimal oksigen, maksimal keteduhan yang tidak panas sehingga tidak panas, mendapatkan moda visual yang menarik. Moda visual itu berarti estetik visual yang menarik. Sehingga kalau kita bicara tentang green architecture itu tidak hanya semata-mata bangunan, tidak hanya semata-mata bangunan. Itu menurut saya itu adalah konsep makro dari perencanaan berbasis
green, berbasis hijau. Apapun itu, bisa kamu bilang sampahnya, ya toh? Bisa kamu bilang limbahnya, bisa kamu bilang airnya, bisa kita bilang juga transportasinya. Transportasi hijau. Ada yang misalnya kita sekarang sudah beralih dengan tidak memakai bensin lagi, sebagian sudah hybrid Tesla. ya, sudah hybrid Tesla misalnya Tesla. mereka pakai listrik ya. Mereka pakai listrik, atau ada Prius, Toyota Prius yang pakai hybrid. Dia pakai bensin tapi juga pakai listrik. Ada juga, if I'm not mistaken, is CRZ punya Honda. Itu kan sudah mulai semuanya sepeda motor yang listrik sekarang juga udah banyak kan. Penggunaannya bisa digunakan lama juga, bermain per kilo-kilo juga, tapi sudah tidak mengeluarkan CO secara berlebihan. CO itu bisa karbon monoksida, bisa CO2, yang penting karbon itu. Tidak mengeluarkan emisi karbon yang berlebihan. Sebenarnya dukungan untuk membuat kota hijau itu sendiri itu banyak banget sih. Banyak tentang RADD itu berkaitan dengan reduction of emission and deforestation. Itu berkaitan juga dengan itu. Harusnya dalam satu wilayah itu dikelilingi oleh sabuk tertentu, sabuk es. There are so many konsep dalam tata hijau perkotaan. Aku sih suka menyebut tata hijau perkotaan itu sebagai green architecture. Bukan hanya bangunan, tapi makro, bahkan lifestyle. Keren banget. Lifestyle. Itu pandangan saya loh ya. Ini mungkin juga pandangan ini bisa dikritisi sih menurutku. Semakin dikritisi semakin tajam, bukan? Itu yang akan kita harapkan. Suatu saat kita akan bicara tentang dengan arsitek-arsitek hebat, dengan orang-orang IAI itu, Ikatan Arsitek Indonesia itu, tentang konsep green arsitektur yang makro. Kamu bayangkan kalau itu menjadi suatu lifestyle di Indonesia. Lifestyle-nya teman-teman arsitek untuk mendesain, salah satunya adalah dengan model green arsitektur, dengan model green arsitektur. Entah bentuknya apa itu. Ketika green arsitektur itu menjadi makro, ketika green arsitektur menjadi arsitektur makro, menjadi perencanaan yang makro, kayaknya orang juga nggak akan sembarangan. Kalau itu emang udah jadi lifestyle dan diimplementasikan kan ya, itu kayak Indonesia jadi lebih sehat pasti. Indonesia jadi lebih sehat, jadi lebih dingin. Kita bisa berkontribusi dalam climate change gitu. Kita bisa meredakan climate change. Itu kan punya efek yang besar gitu kan ya. 0,18 derajat Fahrenheit per tahun dari 1998, if I'm not mistaken. Kalau nggak salah. Kenaikannya adalah sekitar 0,18 derajat Fahrenheit per tahun. Bayangin aja, kita udah 2021 loh. Dan tidak ada kesadaran sama sekali untuk mereduksinya itu. Mengurangi itu malah semakin menjadi-jadi, pembangunan menjadi-jadi tanpa mempunyai konsep itu tadi. Konsep arsitektur makro yang berupa green. Kayak ini bisa kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang Papa mau kan waktu kemarin kita ngebahas tentang human as a parasite di dunia gitu. Next, kita bukan hanya bicara tentang arsitektur, tapi kita bicara tentang human behavior as a parasite in this world ya. Jadi kayak kita manusia sebagai parasit di dunia ini, kita ngerusak terus tanpa ada keinginan untuk merilis gitu ya. Well, kita akan jumpa lagi di next podcast.
podcast ini kayaknya pembicaranya simpel-simpel, but sebenarnya ya harapan kita sih enlighten tentang Iya. how to build, how to think. Memberikan insight kepada pendengar-pendengar kita gimana how to build ya, how to think tadi. Terus ya kita juga membagikan keresahan kita dari dulu ya, kita ngelihat manusia teh rusak mulu. Itulah. Makin parah makin hari makin parah ya. Oke, segini dulu. Salam horus. Salam horus. Sampai jumpa lagi. Dadah.